Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Riki Permana, Rizka Dia Rahayu, Salvia Maharani, Siti Salwa Muthahiroh, dan Sukma akan mempresentasikan materi tentang macam-macam jenis data, bagaimana menentukan data, dan cara menghitung jumlah sampel. Untuk itu, kita lanjut ke penjelasannya. Macam-macam jenis data dalam statistika. Menurut Sugiono, dalam bukunya edisi 2015, disebutkan bahwa jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif sendiri adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian. Data kualitatif seringkali disebut dengan data naratif. Contoh dari data kualitatif adalah dampak perilaku buang sampah ke sungai di daerah Pyongyang. Penelitian tersebut tergolong kualitatif karena membahas objek secara deskriptif analisis. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh dari data kuantitatif adalah rata-rata tinggi badan pemain basket di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena yang diteliti adalah sebuah variabel yang dapat diukur, yaitu tinggi badan. Selanjutnya adalah jenis data menurut cara memperolehnya. Jenis data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Contohnya adalah mewawancarai langsung toko bunga untuk mengetahui pecinta anggrek di toko bunga tersebut. Lalu data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini diambil dari pihak lain dengan metode komersial, yaitu metode untuk mendapatkan keuntungan, maupun non-komersial, yaitu metode yang tidak untuk mendapat keuntungan. Contoh dari data sekunder adalah data statistik yang diambil dari riset surat kabar maupun majalah. Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu lingkup kerja secara internal. Jadi, data internal ini menggambarkan situasi dan kondisi di dalam suatu pekerjaan. Contohnya, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, dan jumlah karyawan di perusahaan. Yang kedua, eksternal adalah data yang menggambarkan situasi yang ada di luar lingkup kerja. Jadi, data eksternal ini menggambarkan situasi dan kondisi di luar pekerjaan. Contohnya, data penjualan produk dari perusahaan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya bukan merupakan pecahan atau nilai bilangan asli. Contohnya, data jumlah penduduk A 562 jiwa dan data berat badan balita di Posyandu Mekar Indah. Yang kedua, data kontinu adalah data yang sifatnya sinambung atau nilainya bisa berupa pecahan. Contohnya, data tentang hasil panen padi, panjang jalan, berat sapi, dan lain-lain. Yang terakhir, jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya
terbagi menjadi dua, data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, data penjualan suatu perusahaan pada bulan Februari 2018 dan data keuangan perusahaan pada bulan Mei 2015. Yang kedua, data time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Contohnya, data impor beras Indonesia tahun 2010 sampai 2020 dan data hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2019. Bagaimana cara menentukan populasi? Apakah kalian sudah tahu apa itu populasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan populasi menurut Sugiono 2007.55. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini ada populasi berdasarkan keadaannya. Titik homogen dan heterogen. Dalam pengertian homogen adalah sekumpulan objek dengan nilai dan karakteristik yang hampir serupa dan dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam sebuah penelitian mengenai tingkah laku anak SMA, maka populasi dari penelitian adalah sekumpulan anak SMA dengan karakteristik yang sama. Tentunya kumpulan anak lain yang berasal dari madrasah aliyah bukanlah bagian dari populasi karena tidak homogen dari segi pemberian perlakuan meskipun mereka juga homogen berdasarkan tingkat. Secara heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau dalam kurung bervariasi, sehingga perlu diterapkan batas-batasannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang selanjutnya, populasi berdasarkan ukurannya, terhingga dan tak terhingga. Populasi terhingga, anggota populasi yang dapat terhitung atau diketahui secara pasti jumlahnya. Dengan kata lain, jelaslah batas-batasannya ya secara kuantitatif. Jadi populasi terhingga itu dapat terhitung anggota-anggota populasinya tersebut. Misalkan, tinggi penduduk yang ada di kota tertentu. Nah, sedangkan tinggi penduduk itu kan terhitung ya yang ada di kota tertentu. Banyaknya ikan yang ada di danau. Nah, sudah jelas ya contoh populasi terhingga. Selanjutnya, populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga yaitu anggota populasinya tidak dapat terhitung atau bisa kebalikannya ya dari populasi terhingga. Jadi populasi tak terhingga itu kebalikan dari populasi terhingga. Sedangkan di populasi tak terhingga itu kita tidak bisa terhitung atau tidak dapat diketahui jumlahnya. Yang selanjutnya, saya di sini ingin menyampaikan tentang cara menghitung jumlah sampel dalam statistika. Nah, apa itu sampel? Mungkin itu pertanyaan yang akan kita bahas dulu. Jadi, sampel itu adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu secara representatif. Nah, alasan-alasan penelitian menggunakan sampel adalah sebagai berikut. Kenapa? Yang pertama itu ukuran populasinya. Yang kedua itu masalah biaya. Yang ketiga itu masalah waktu. Yang keempat adalah masalah ketelitian. Dan yang terakhir yaitu masalah ekonomis.
dari jenis sampling yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu ada probability sampling. Setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Nah, itu yang dimaksud dengan probability sampling. Yang kedua itu ada non-probability sampling, yaitu peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel secara acak. Cara menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Yang ketiga, dalam penelitian multivariate, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 20. Beberapa rumus untuk menentukan sampel. Yang pertama adalah rumus Taro-Yaman. Untuk penulisan rumus dapat dilihat langsung di gambar dengan penjelasan N kecil yaitu jumlah sampel, N besar jumlah populasi yang diketahui, dan D presisi yang ditetapkan. Untuk rumus kedua yaitu rumus Isaac dan Michael. Untuk penulisan rumus dapat dilihat di gambar dengan penjelasan S sebagai jumlah sampel, N dengan jumlah populasi, P yaitu proporsi dalam populasi, dan D ketelitian atau derajat ketetapan, dan X kuadrat yaitu 3,841 taraf signifikan yaitu 95%. Di sini terdapat contoh soal yang menggunakan rumus Yaman. Diketahui jumlah populasi staf pengajar pada sebuah perguruan tinggi 109 orang dengan tingkat presisi ditetapkan sebesar 10%. Maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah N sama dengan 109 dibagi 109 dikali 0,1 kuadrat plus 1 menjadi N sama dengan 109 dibagi 109 dikali 0,1 plus 1. Kemudian menjadi N 109 dibagi 1,09 plus 1 sama dengan 109 dibagi 2,09 sama dengan 52, sekian-sekian. Maka jumlah sampel yang diteliti dibulatkan menjadi 53. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan pengucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.